Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, sebuah training yang sangat eksklusif, yang tidak semua orang ini bisa masuk ke training malam hari ini. Ya, hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat, yaitu sudah bisa ngajak 4 orang atau lebih, dan atau sudah menjadi core leader. Jadi, untuk teman-teman yang hari ini punya tim yang sudah jadi core leader, itu bisa diarahkan ikut acara hari Jumat sekalipun, ya mereka ini belum, ngajak 4 orang, ya. Sekalipun mereka baru ngajak satu atau belum ngajak orang sekalipun, kalau mereka memang sudah memutuskan jadi core leader, itu berhak ikut acara hari Jumat, ya. Seperti itu, ya. Nah, pada malam hari ini sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, sekali lagi training bersyarat malam hari ini hanya khusus untuk teman-teman yang sudah, ngajak 4 orang atau lebih, ya, atau sudah memutuskan jadi core leader, ya. Tapi sekali lagi, ini adalah gerbang awal Anda, ya, ini adalah, ibaratkan masuk rumah ini pagernya, jadi Anda baru masuk pagar. Nah, gimana caranya memastikan Anda bisa masuk rumah dan bisa menikmati itu, maka malam hari ini Anda betul-betul harus mendengarkan materi yang saya sampaikan, untuk bagaimana Anda bisa memastikan dalam waktu 10 bulan ke depan, itu betul-betul Anda yang bisa mendapatkan angka, passive income itu 100 juta per bulan dan bisa mendapatkan semua ribet di Cimo, ya baik itu, deposit, mobil maupun rumah, ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, tentu di sini Bapak Ibu tidak boleh asal jalan, tidak boleh asal jalan, ya. Anda harus punya ilmunya bagaimana membangun bisnis ini, ya, seperti itu. Nah, oke, saya akan langsung masuk ke materi, tolong diperhatikan, eee, layar handphone Anda masing-masing dan tolong Anda fokus belajar, konsentrasi belajar, hadirkan pikiran hati Anda untuk hadir di training bersyarat malam hari ini, ya. Oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita punya goals, ya. Anda punya impian dan impian ini harus di-breakdown menjadi sebuah goal. Jadi impian tanpa goal itu Bapak Ibu nggak akan kemana mana. Ya, impian tanpa goal itu Anda akan terus berputar dan berputar, nggak akan kemana mana. Makanya Bapak Ibu harus punya goal. Goals-nya apa? Yaitu dalam waktu 10 bulan, ya, ini kita kejar passive income itu 100 juta per bulan. Ya, dan semua reward, ya, di Cimo. Dari deposit mobil sampai rumah. Jadi Anda harus punya goal ini. Bagaimana caranya 10 bulan ke depan Anda itu memastikan itu dapat passive income 100 juta per bulan dan semua ribet Cimo dari deposit sampai ke mobil sampai ke rumah. Nah, solusinya hanya satu Bapak Ibu. Anda harus fokus, ya, mulai malam hari ini dan seterusnya itu bekerja, ya, bekerja itu membangun aset. Nah nah asetnya ini siapa? Member kah? Leader kah? Atau siapa? Ya. Nah, aset di sini adalah aset core leader. Ya, dari generasi 1 Anda sampai generasi 20, ya. Jadi Anda itu harus fokus bekerja itu membangun aset Bapak Ibu. Nah, asetnya di sini adalah core leader, bukan member, tapi core leader. Ya, dari generasi 1 sampai generasi 20. Nah, generasi 1 itu siapa? Orang yang diajak langsung. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang apa sih bedanya? Ya, Anda itu bekerja untuk uang sama bekerja untuk membangun aset. Nah, ini ada perbedaannya sangat signifikan Bapak Ibu. Kalau Anda bekerja fokus membangun uang,
ya, maka ya Anda itu tidak memerlukan sistem. Anda tidak perlu sistem, ya. Ini. Maka Anda dipastikan dapat uang, tapi Anda tidak akan pernah punya aset, ya. Tidak akan pernah punya aset dan itu artinya Anda tidak akan pernah dapat passive income 100 juta per bulan dan Anda tidak akan pernah dapat semua reward di Cimo dan Anda tidak akan pernah freedom. Uang Anda dapatkan, tapi aset Anda tidak akan pernah punya. Ya, ciri-cirinya apa? Yaitu Anda ya dalam bekerjanya, dalam membangun bisnis Anda itu Anda tidak pakai sistem. Ya, itulah yang membuat Anda itu tidak pernah punya aset. Nah, orang-orang seperti ini nanti begitu tidak dapat uang, ya apa yang terjadi? Begitu nanti dapat promosi marketing plan perusahaan lain yang dalam tanda kutip ya menurut dia ya kan menurut dia itu menghasilkan uang cash buat dia karena fokusnya kan uang. Begitu nggak dapat uang, dia akan ya melihat apakah marketing plan ini menghasilkan uang buat dia. Ya, akhirnya apa? Begitu dia melihat marketing plan-nya menurut dia ini oke, dapat uang, maka dia pindah. Ya. Nah, nanti dipastikan di perusahaan yang baru nanti juga seperti itu. Begitu nggak dapat uang, dapat promosi marketing plan perusahaan lain, pindah lagi. Ya, begitu terusnya sehingga orang-orang inilah yang disebut dengan kutu loncat. Ya. Orang-orang inilah yang tidak bisa memegang amanah member. Dan orang-orang inilah yang tidak bisa dipercaya. Dan orang-orang inilah yang membuat ya nama citra bisnis jaringan itu semakin jelek di mata masyarakat. Kenapa? Ya itu tadi. Begitu hari ini apa dapat tawaran marketing plan perusahaan lain pindah padahal masih punya tanggung jawab amanah member-member yang ada di Cimo ya yang mereka itu betul-betul ya punya harapan yang sangat tinggi untuk sukses di Cimo. Tapi karena ya sponsornya atau leadernya ini ya fokusnya bekerja untuk uang, maka begitu dia nggak dapat uang, ya apa yang terjadi? Ya sudah, akhirnya dia meninggalkan membernya dan dia pindah ke perusahaan lain tanpa dalam tanda kutip memperdulikan lagi impian membernya. Ini yang disebut dengan orang yang tidak amanah. Nah, orang yang tidak amanah, sekali lagi nih, mau menjalankan bisnis apapun, bergabung di perusahaan apapun, itu tidak akan berkah, Bapak Ibu. Karena apa? Yaitu tadi, dia sudah mengkhianati amanah yang diberikan oleh membernya, ya. Nah, member join itu karena siapa? Ya karena dia, gitu loh. Tapi dalam perjalanannya, dia meninggalkan orang-orang yang diajak sebelumnya, ya. Nanti di perusahaan baru lagi gitu, begitu nggak ada uang, pindah lagi, ya. Nah, apakah Bapak Ibu itu ingin membangun bisnis jaringan itu seperti itu? Maka sampai kapanpun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun bisnis jaringan seperti itu, ya sampai meninggal pun itu Bapak Ibu tidak akan pernah freedom, ya. Jadi Anda akan terus bekerja untuk uang, bekerja untuk uang, bekerja untuk uang, ya. Memang namanya bisnis jaringan, tapi Anda cara membangunnya itu selalu begitu, ya bekerja untuk uang, bukan bekerja membangun aset, bukan. Tapi Anda bekerja untuk uang. Begitu nggak dapat uang, ya Anda akan langsung dengan ya apa ya tanpa perhitungan matang Anda langsung pindah. Begitu nanti ditawarin lagi di perusahaan lain, pindah lagi. Begitu terusnya akhirnya apa, ID membernya banyak banget tuh, ya. Dan dia meninggalkan sebuah amanah yang tidak bisa dipegang. Ingat, ini bisnis kepercayaan Bapak Ibu. Bisnis amanah dari member-member Anda yang betul-betul mereka punya harapan yang sangat tinggi akan bisnis ini untuk sukses lewat Anda Bapak Ibu. Ya. Jadi cirinya apa? Tidak perlu sistem. Jadi mereka ya apa ya? Tidak perlu sistem seperti apa? Nanti saya akan terangkan. Ya. Nah, kalau orang yang bekerja membangun aset, maka ciri-cirinya apa? Dia bekerja on system. Ya. Bekerja on system 100%. Ya. Dan dipastikan orang ini dapat dua. Dia dapat uangnya juga dan dapat asetnya.
Ya, jadi kabar gembiranya orang yang bekerja membangun aset ya, sekalipun ya kan dia tuh hari ini bekerja on system tapi dia dapat dua Bapak Ibu. Uang dapat, aset dapat gitu loh. Tapi Anda kalau bekerjanya untuk uang Anda dapatkan tapi aset Anda tidak akan pernah punya. Aset Anda tidak akan pernah punya sampai kapanpun akan Anda terus bekerja. Anda akan terus mensponsori orang, Anda akan nanti pindah perusahaan X, Anda akan presentasi, promosi lagi, ngajak orang lagi. Begitu nggak dapat uang, pindah lagi ke perusahaan Y, dari sana presentasi lagi, promosi lagi, presentasi lagi, dapat orang lagi, dapat member lagi, dapat duit lagi. Begitu nanti nggak dapat uang, pindah lagi, di sana promosi lagi, presentasi, begitu terus. Akhirnya apa? Sampai kapanpun Anda akan seperti itu. Ya, sampai kapanpun, bahkan ya sampai Anda meninggal pun ya Anda akan tidak akan pernah punya aset Bapak Ibu. Nah kita membangun bisnis jaringan kan bukan begitu tujuannya. Kita nggak mau hari ini bekerja sampai nanti tua sampai meninggal. Kita kan bekerja keras 10 bulan ke depan, bekerja dengan sistem 100%, habis itu kita freedom. Habis itu kita apa? Menikmati apa yang kita sudah perjuangkan selama 10 bulan. Apa? Passive income 100 juta per bulan. Gitu. Nah, sistemnya itu apa? Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya. Nah, sistemnya itu apa? Ya. Sistem BBS ya, itu adalah 7 langkah sukses yang kita peres menjadi 5 kebiasaan core leader. Ya, 7 langkah sukses BBS di mana kita peres, kita gerus sampai keluar santainya, keluar intinya yaitu apa? 5 kebiasaan core leader. Nah, Anda evaluasi nih, apakah saya ya sudah melakukan bisnis ini dengan cara apa? On system. Anda bisa evaluasi nanti. Ya, apakah Anda ini sudah melakukan 5 kebiasaan core leader atau tidak tiap harinya. Nah, 5 kebiasaan core leader yang merupakan inti daripada bisnis ini itu seperti apa? Ya, ini saya hapus ya. Oke. Nah, jadi Anda evaluasi apakah saya ini sudah melakukan 5 kebiasaan core leader setiap hari. Yang pertama, selalu hadir di training sama privat BBS. Yang kedua, ya selalu lihat rekaman training dan privat BBS tiap hari. Yang ketiga, selalu promosi dan presentasi pakai ilmu BBS setiap hari. Ini setiap hari semua ya. Nah, ini disebut Anda itu bekerja dengan sistem. Ya, jadi yang menggerakkan itu bukan Anda, bukan sponsor, leader, mentor Anda, tapi yang menggerakkan bisnis Anda itu adalah sistem, Bapak Ibu. Nah, itu yang mengakibatkan nanti suatu saat Anda akan freedom. Tapi kalau yang menggerakkan itu Anda atau leader Anda atau mentor Anda, maka dipastikan bisnis Anda tidak akan pernah freedom, Bapak Ibu. Yang keempat, selalu menggerakkan tim bisnisnya itu dengan buku 7 checklist BBS. Nah, yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera print, ya, dijilid dan diisi, ya. Nanti saya akan ajarkan cara mengisinya. Ya, sekali lagi yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera minta filenya kepada sponsornya. Nanti Anda print, Anda jilid, dan Anda isi tiap hari, dan Anda evaluasi bagaimana tim bisnis Anda bergerak tiap hari. Yang terakhir, 5 kebiasaan terakhir, yaitu selalu konsultasi, ya kalau ada ilmu yang belum paham, kepada mentor. Ya, buat semua core leader, ya, buat semua core leader itu konsultasi ilmunya itu ke saya semua.
Tapi kalau ke masalah teknis, itu ke sponsor atau leader Anda. Tapi kalau berbicara ilmu, ya bagaimana hari ini membangun bisnis ini, itu Anda konsultasi ke saya. Tapi kalau berbicara teknis, itu Anda ya minta tolong ke sponsor atau leader Anda dalam hal apapun, ya. Kalau ilmu itu bagaimana? Ya seperti yang saya sampaikan, privat hari Selasa, hari Kamis, ya, hari Sabtu, hari Jumat, hari Minggu, sama hari Senin. Nah, itu semua kan berbicara ilmu dan strategi. Nah, ilmu dan strategi itu Anda konsultasinya ke saya. Jangan ke sponsor atau ke leader Anda, ya, tapi ke saya langsung. Nah, itu ya konsultasinya, ya. Nah, Anda cek apakah Anda itu bekerja dengan sistem atau tidak. Itu Anda evaluasi dari 5 ini. Kalau Anda tiap hari ya tidak membangun kebiasaan ini, itu ciri-ciri Anda itu bekerja untuk uang. Tapi Anda tidak bekerja membangun aset. Kalau Anda bekerja membangun aset, maka Anda itu akan on system 100% setiap hari. Ya, selalu hadir ke training sama privat BBS, ya, training hari Senin, training privat hari Selasa, Kamis, Sabtu, training bersyarat hari Jumat sama Minggu, itu selalu hadir, ya, selalu hadir. Ya, terus selalu lihat rekamannya. Ya, rekaman training sama privat setiap hari. Ya. Saya saja yang memberikan materi malam hari ini itu setiap hari lihat rekaman saya sendiri, Bapak Ibu, bayangin. Ya. Karena apa? Karena saya mengetahui kalau saya lihat rekaman tiap hari, nah, itu akan membuat saya itu semangat, Bapak Ibu. Membuat saya itu jadi belajar gitu loh. Nah, itu kenapa saya itu hampir tiap hari itu lihat rekaman saya sendiri, Bapak Ibu. Bayangkan, saya sendiri itu melihat rekaman ya saya sendiri, ya. Kenapa seperti itu? Ya karena saya harus melakukan 5 kebiasaan core leader, Bapak Ibu. Ya. Karena itu intinya gitu. Karena bisnis ini bukan digerakkan oleh saya, bukan digerakkan oleh Anda, bukan digerakkan oleh leader Anda, tapi digerakkan oleh sistem. Ingat, nyawanya aset itu ada di sistem. Anda harus paham itu. Ya. Nyawanya aset itu ada di mana? Sistem. Ya, nyawanya aset ada di sistem. Nah, artinya apa? Kalau Anda hari ini bekerja tidak on system, itu artinya ya Anda itu sudah tidak bangun aset, Bapak Ibu, tapi Anda itu fokus cari uang. Sponsori uang, mensponsori mitra baru dapat duit. Mensponsori mitra baru dapat duit, tapi Anda tidak akan pernah punya aset. Generasi 1 sampai generasi 20, Bapak Ibu. Ya, itu yang Bapak Ibu harus betul-betul perhatikan. Ya, apakah cara saya membangun bisnis sudah benar atau tidak? Ya, cara membangun bisnis yang benar itu apa? Anda fokus bekerja itu membangun aset on system. Ya. Ya, seperti kayak petani itu loh Bapak Ibu. Petani itu selama 4 bulan itu kan dia fokus bagaimana menanam, merawat, memupuk, menyirami, menjaga. Nah, yang Bapak Ibu lakukan juga seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu menanam, merawat, memupuk, menyirami, menjaga tanaman yang Anda tanaman. Siapa? Ya, tim bisnis Anda. Ya, kalau petani dapat uangnya kapan? Nanti ketika panen. Tapi kalau Anda dapat uangnya, ya Anda dapat uangnya ketika dalam proses perjalanan 10 bulan ke depan tetap dapat uang tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya. Tapi 100 juta per bulannya itu nanti akan dapatkan ketika Anda panen. Kapan? Ya 10 bulan ke depan ketika Anda bekerja bangun sistem. Tapi kalau Anda hari ini bekerja untuk uang, ya Anda dapat uang memang, tapi aset Anda tidak akan pernah terbentuk, Bapak Ibu. Ya. Dan orang-orang seperti ini yang pekerjaannya fokus bangun uang, itu tadi sudah saya jelaskan. Ya, begitu nggak dapat uang, maka dia akan sangat mudah sekali meninggalkan bisnis sebelumnya. Dan itu yang betul-betul membuat ya kan citra bisnis jaringan itu semakin jelek di mata masyarakat. Ya, kenapa? Ya itu tadi
dia meninggalkan amanah kepercayaan member-member sebelumnya yang ditinggalkan. Padahal satu sisi member-member sebelumnya ini ya masih punya harapan sangat tinggi untuk sukses di Cimo. Tapi dia dengan mudah meninggalkan mereka. Nanti di perusahaan yang baru juga begitu. Promosi lagi, presentasi lagi. Memang begitu pindah perusahaan nggak promosi, nggak presentasi. Ya itu menurut saya malah capek lagi Bapak Ibu. Ibaratkan lari maraton, itu Anda sudah lari 5 kilo, ya, tapi Anda itu apa? Balik lagi dari nol, mulai lagi dari awal. Capek punya kayak gitu cara membangun jaringan. Nanti lari 5 kilo lagi berhenti, balik lagi dari nol. Ya, Anda lari lagi 5 kilo balik lagi. Lah kalau kayak gitu caranya kapan sampai garis finish? Begitu 5 kilo berhenti. Begitu 5 kilo pindah perusahaan. Begitu 5 kilo pindah perusahaan lagi. Capek kalau kayak gitu Anda mengulang dari awal lagi, mengulang dari awal lagi. Apakah Anda mau seperti itu bangun bisnis jaringan? Ya, bangun bisnis jaringan di mana saja Bapak Ibu itu akan selalu ya hukumnya itu seperti yang seterangkan malam hari ini. Kalau Anda hari ini di perusahaan apapun di bisnis jaringan itu fokusnya bekerja untuk uang, maka sampai kapanpun Anda nggak akan pernah nyampe garis finish Bapak Ibu. Ya, mau mau apa ya, mau bisnis jaringan dengan modal 0 rupiah sekalipun ya, modalnya nol nih. Ya. Tapi kalau Anda hari ini membangun bisnis jaringan itu tidak pakai sistem, maka dipastikan ya Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Ya, Anda tidak akan pernah garis finish. Itu yang Anda harus perhatikan. Dalam membangun bisnis jaringan itu benar-benar Anda harus bekerja on system. Jadi payungnya, hukum tertingginya itu sistem Bapak Ibu, bukan Anda. Bukan sponsor Anda, bukan leader Anda. Bukan mentor Anda. Tapi sistem. Ya. Nah, terus nyawanya sistem, Anda harus paham. Nyawanya sistem itu apa? Yaitu duplikasi. Ya, kemarin sudah saya jelaskan apa itu duplikasi. Duplikasi ini harus mengandung 4 poin, Bapak Ibu. Ada poin belajar, ada poin praktek, ada poin konsultasi, ada poin sedekah ilmu. Tanpa 4 poin ini, maka duplikasi dipastikan macet. Kalau duplikasi macet, itu ciri-ciri bahwa bisnis Anda tidak digerakkan oleh sistem, tapi bisnis Anda digerakkan oleh Anda, yang atau sponsor Anda, atau leader Anda, atau mentor Anda. Tapi kalau Anda hari ini betul-betul memahami ini, Anda akan betul-betul kawal tuh yang namanya belajar, praktek, konsultasi, sedekah ilmu. Mulai dari Anda dan nanti akan berlanjut kepada tim bisnis Anda. Ya. Jadi kalau hari ini cuma poin belajar aja gimana duplikasi, Pak? Pasti macet. Kalau poin praktek doang masih macet, konsultasi doang masih macet. Harus 4-4-nya ini Bapak Ibu harus jalankan. Berikut juga tim bisnis Anda juga kalau mau berduplikasi berjalan, jalankan 4-4-nya ini juga gitu loh. Kenapa? Karena duplikasi ini nyawanya sistem. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, terus nyawanya duplikasi itu apa? Nyawanya duplikasi itu adalah pertemuan. Pertemuan apa? Yaitu training sama privat BBS. Jadi artinya bisnis Anda itu digerakkan dari training ke training, privat ke privat Bapak Ibu gitu loh. Jadi ya, kalau Anda hari ini membangun bisnis jaringan tanpa training, tanpa privat, itu artinya Anda ini tidak membangun duplikasi. Kalau Anda tidak membangun duplikasi, itu artinya Anda tidak membangun aset. Nah, kalau Anda nggak membangun aset, itu artinya Anda tidak fokus membangun passive income. Anda tidak ingin freedom, tapi Anda fokusnya cuma dapat duit. Nggak salah memang, nggak salah Bapak Ibu bekerja untuk uang. Tapi ya Anda tidak akan pernah freedom Bapak Ibu resikonya. Resikonya Anda tidak akan pernah passive income. Ya, Anda akan terus bekerja dan bekerja terus gitu loh. Begitu Anda nggak bekerja, ya nggak dapat duit. Begitu Anda nggak promosi presentasi lagi, ya nggak dapat duit. Ya, ya. Dan itu yang membuat akhirnya Anda pindah perusahaan. Ya, begitu ditawari marketing plan orang lain, ya udah. Ya, Anda akan dengan mudah sekali meninggalkan bisnis Anda dan Anda meninggalkan member Anda yang luar biasa yang lagi semangat-semangatnya untuk sukses di Cimo. Nah, dan itu yang membuat akhirnya Anda itu
nggak bisa dipercaya lagi. Kan ini bisnis kepercayaan, berarti Anda mengkhianati amanah member Anda. Dan itu yang membuat akhirnya citra bisnis jaringan semakin jelek di mata masyarakat Indonesia. Ya karena ulah-ulah orang-orang yang gini, pindah perusahaan lagi, pindah perusahaan lagi, pindah perusahaan lagi gitu. Ya, maka bisnis Anda itu dibangun dari mana? Training ke training, privat ke privat, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak Trian, solusi yang paling mudah apa sih membangun bisnis ini? Ya ini. Ya, solusi cuma satu. Anda sama tim bisnis Anda pastikan untuk selalu hadir ke training sama privat BBS. Ya, karena itu adalah nyawanya duplikasi Bapak Ibu. Begitu Anda tidak menggerakkan bisnis Anda lewat training sama privat, itu artinya Anda bekerja untuk uang, bukan bekerja membangun aset. Ya, itu. Apalagi kalau Anda menyadari bahwa Anda itu gaptek, maka itu sudah menjadi solusi yang harus dan wajib Anda belajar lewat training sama privat BBS. Udah gaptek, ya nggak mau belajar lewat training privat, ya nggak mau belajar lewat rekaman, nggak mau konsultasi, selesai Bapak Ibu, selesai. Ya, Anda akan buang-buang waktu, buang-buang energi, dan Anda tidak akan kemana-mana gitu. Ya, itu yang Anda harus perhatikan betul-betul Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nyawanya bisnis Anda itu di mana? Training sama privat. Makanya selalu saya ingatkan di grup di WhatsApp Anda. Ya, kalau mau sukses 10 bulan ke depan, dapat 100 juta per bulan passive income, dapat semua reward CMO dari deposit mobil rumah, sarannya mudah, pastikan diri Anda dan tim bisnis Anda untuk selalu hadir ke training sama privat BBS. Karena apa? Karena training sama privat BBS ini adalah nyawanya bisnis Anda. Ya, jadi Anda cek nih sekarang. Anda cek Anda sama tim bisnis Anda atau bisnis Anda secara keseluruhan. Apakah bisnis Anda itu digerakkan oleh training sama privat atau sebaliknya? Dan itu sekali lagi, ya semuanya ini dimulai dari Anda. Ya, semuanya ini dimulai dari Anda, Bapak Ibu. Ya. Dan ini dimulai dari Anda. Baru ke tim bisnis Anda. Jadi Anda dulu yang harus selalu hadir ke training sama privat BBS. Anda dulu yang harus selalu lihat rekaman training privat BBS. Anda dulu yang harus promosi presentasi ya pakai ilmu BBS setiap hari. Ya. Anda selalu menggerakkan tim bisnisnya pakai buku 7 tes BBS. Anda selalu konsultasi kalau ada ilmu yang belum paham kepada mentor Anda. Jadi yang namanya duplikasi itu dimulai dari mana, Bapak Ibu? Dimulai dari Anda. Anda tidak akan pernah hari ini punya tim ya yang core leader, yang melakukan kelima kebiasaan core leader kalau Anda sendiri tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, Bapak Ibu. Wong Anda melakukan 5 kebiasaan core leader belum tentu mitra baru Anda mengikuti, belum tentu. Kalau mereka tidak betul-betul komitmen atau memutuskan untuk betul-betul sukses 10 bulan ke depan gitu. Ya. Jadi saya harap sampai sini Bapak Ibu harus paham ya. Jadi sekali lagi, cara yang paling gampang untuk sukses 10 bulan ke depan dapat 100 juta per bulan, dapat semua reward Timo dan deposit mobil rumah, solusinya cuma satu. Gerakkan gerakkan bisnis Anda itu lewat training sama privat BBS ya setiap hari ya. Dimulai dari Anda, baru ke tim Anda. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Nah, sekarang saya akan terangkan kenapa sih kok training sama privat BBS ini nyawanya bisnis Anda. Ya, kenapa itu menjadi ruhnya bisnis Anda. Ya, ini saya terangkan kepada Anda betapa pentingnya namanya training sama privat BBS. Ya, kenapa training dan privat BBS ini adalah nyawanya bisnis Anda tuh, ruhnya bisnis Anda semua. Ya, alasan yang pertama, ya, karena apa? Nah, dengan Bapak Ibu hadir ke training sama privat BBS itu sama saja itu Anda sedang menyirami impian Anda. Ya, Anda sedang menyirami impian Anda, memupuk impian Anda, menjaga impian Anda. Ya, merawat. Sadari betul bahwa impian Anda itu baru ditanam Bapak Ibu. Jadi ketika Anda bergabung,
atau awal-awal bergabung, impian Anda itu baru ditanam. Ya, jadi misalkan Anda punya member atau Anda itu awal gabung itu semangat 45, sekali lagi Anda sadar bahwa impian Anda itu baru ditanam, Bapak Ibu. Ya, kalau impian yang baru ditanam, tapi sementara Anda itu nggak mau nyirami, nggak mau mupuk, nggak mau menjaga, nggak mau merawat, akhirnya terjadi apa, Ibu? Ya, tanaman yang baru Anda tanam tidak akan pernah bertumbuh, Ibu. Tidak akan pernah berkembang. Nah, itulah pentingnya Anda itu menyirami, memupuk, menjaga, merawat impian Anda supaya impian Anda itu terus bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi kalau Anda hari ini ya tidak selalu hadir ke training sama privat BPS, itu artinya Anda itu ya sedang tidak menyirami, memupuk, menjaga atau merawat impian Anda. Nah, kalau Anda sendiri aja tidak peduli sama impian Anda, bagaimana Anda hari ini peduli sama impian tim bisnis Anda? Ya, padahal untuk sukses di bisnis ini, Anda harus sukseskan mitra Anda dulu, baru Anda akan sukses. Ya, Anda tidak akan bisa sukses sendirian di bisnis ini, Bapak Ibu. Superman is dead. Ya, Anda harus punya super team BPS, super team, ya, bukan hari ini Superman, super team. Ya, itu. Jadi sekali lagi impian Anda ini baru ditanam. Supaya terus bertumbuh, dan bertumbuh, maka Anda perlu menyirami, memupuk, menjaga, merawat impian Anda supaya terus bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, untuk mencharger semangat Anda, Bapak Ibu. Ya, ingat betul Bapak Ibu, ketika Anda promosi dan presentasi, ini kan terjadi gesekan. Ya, dan gesekannya luar biasa Bapak Ibu, prospek Anda nih. Akan terjadi gesekan dengan prospek-prospek Anda. Ya. Nah, kalau Anda hari ini tidak cerdas dalam menyikapi ini, maka semangat Anda itu makin lama makin berkurang. Terus kalau Anda nggak charger, maka jadi lowbat dan itu yang membuat Anda akan berhenti. Seperti kayak handphone Anda nih. Handphone Anda kalau selalu dipakai gimana baterainya? Terus berkurang. Dan kalau Anda tidak segera charger, maka dia akan lowbat dan itu yang akan membuat mati handphone Anda. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Anda sama tim bisnis Anda, ketika ya Anda sama tim bisnis tidak mencharge semangat Anda, itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Cepat atau lambat pasti mundur tanpa berita. Ya, dan gesekannya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada yang kasar, ada yang liar, ada yang melecehkan, ada yang menghina Anda. Bahkan itu kalau di prosentasi itu besarnya bisa 90% Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ya, ketika Anda melakukan promosi dan presentasi via online dan offline. Yang kedua adalah terjadi gesekan dengan siapa? Gesekan dengan member Anda. Ya, contoh Anda sudah punya member, sudah dibantu dan sebagainya, tapi akhirnya member ini gimana? Pasif. Ya, Anda punya member yang sulit diarahkan, itu juga akan membuat terjadi gesekan. Anda sudah mengarahkan ini dan sebagainya, ternyata apa? Member Anda tetap tidak melakukan apa yang Anda arahkan. Itu terjadi gesekan. Ya, gesekan-gesekan antara prospek dan member Anda inilah yang Bapak Ibu harus cermati bahwa hampir 90% gesekan prospek sama member ya itu tidak sesuai dengan keinginan Anda Bapak Ibu. Banyak tidak sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kalau Anda lupa untuk mencharger, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya lowbat Bapak Ibu. Lah kalau lowbat ya wassalam. Ya, selesai mundur tanpa berita. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, itu nomor 2. Ya, jadi pentingnya selalu hadir training sama privat BPS untuk apa? Untuk mencharger semangat Anda. Seperti malam hari ini, Anda itu sebenarnya lagi mencharger. Ya, mencharger semangat Anda supaya apa? Supaya balik lagi peak performance. Supaya chargernya itu penuh lagi gitu loh. Itu. Ya, yang ketiga, ini tolong perhatikan betul-betul. Kenapa training sama privat ini ruhnya atau nyawanya bisnis Anda? Ya, untuk meningkatkan ya kapasitas atau wadah atau skill atau pengetahuan Anda dalam bangun bisnis jaringan. Nah, ini. Nah, gimana caranya meningkatkan kapasitas wadah skill pengetahuan Anda dalam bangun bisnis jaringan? Solusinya cuma satu, Anda harus mau belajar. Nah, belajarnya di mana? Di training sama privat BPS gitu.
Sadari betul bahwa ketika Anda join, ini kapasitas Anda, wadah Anda itu baru segede gelas, Bapak Ibu. Ya, sementara Anda itu pingin ya air itu segede ya kolam renang, gitu loh. Ya, nah airnya itu sebanyak kolam renang, tapi wadah Anda segede gelas. Anda pingin 100 juta per bulan, Anda pingin passive income. Anda pingin reward semuanya dari SIMO, dari deposit rumah sampai ya mobil sampai rumah. Tapi kalau wadahnya segede gelas, kira-kira bisa atau enggak, Pak Ibu? Ingat, bisnis Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas Anda. Semakin besar kapasitas Anda, semakin besar wadah Anda, maka bisnis Anda juga akan berbanding lurus dengan perkembangan kapasitas Anda, Bapak Ibu. Nah, untuk memperbesar kapasitas itu gimana caranya? Ya dengan belajar. Ya, hanya dengan belajar yang bisa menghancurkan gaptek Anda. Menghancurkan hari ini apa yang Anda tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya belajar. Belajarnya di mana ya? Di training sama privat BBS gitu loh. Itu yang Anda harus perhatikan, Bapak Ibu. Ya, Anda belajar yang dulunya awal segede gelas jadi segede ember. Belajar yang segede ember jadi segede tong. Belajar segede drum dan akhirnya suatu saat wadah Anda itu segede kolam renang, Bapak Ibu. Nah, kalau wadahnya segede kolam renang ya Pak Ibu mau masukin air apapun juga masuk gitu loh ke situ. Ya, tapi kalau wadahnya segede gelas ya pasti lober semuanya, tumpah semuanya gitu. Yang Anda dapatkan tetap aja air segede gelas gitu loh, bukan air segede segede apa? Kolam renang gitu loh. Nah, itu Pak Ibu, pentingnya meningkatkan kapasitas wadah skill pengetahuan Anda lewat apa? Belajar lewat training sama privat seperti malam hari ini gitu. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kalau hari ini member Anda tidak hadir ke training sama privat, jarang hadir ke training sama privat, akhirnya apa? Kapasitasnya segitu-segitu aja Bapak Ibu. Akan selalu bertanya dan bertanya dan bertanya, dan itu yang membuat waktu dan energi Anda semakin buang. Karena apa? Karena ketemu sama orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bisa diajak kerja cepat gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, berarti tolong pastikan Anda sama tim bisnis Anda itu selalu hadir di training sama privat juga sebagai bukti Anda itu apa pengen meningkatkan kapasitas wadah Anda gitu loh. Ya, itu. Yang keempat, kenapa training sama privat ini nyawanya bisnis Anda? Untuk membangun momentum. Ya, maksudnya membangun momentum seperti apa Pak Trian? Ya, ini saya akan hapus dulu. Membangun momentum. Ya. Kalau Anda bekerja dengan dengan sistem, maka akan melahirkan duplikasi. Duplikasi akan melahirkan namanya multiplikasi. Multiplikasi akan melahirkan leverage. Ya, gitu. Jadi kalau Anda bekerja dengan sistem, on system, maka yang terjadi apa? Multiplikasi. Multiplikasi itu seperti apa, Pak? Seperti ini. Dari Anda jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64, jadi 128, 256, 512, 1024, 2048, ya, dan seterusnya. Ya, ini namanya apa? Multiplikasi. Nah, multiplikasi itu akan melahirkan leverage. Ya, contoh hari ini generasi 20 Anda ada 1 juta orang. Nah, 1 juta orang kalau melakukan deposit PPOB ini 500.000, ya, mereka melakukan deposit 500.000 sebulan saja, dipakai sendiri atau dipakai jualan, maka ini Anda kan dapat 100 rupiah. Ya, karena setiap perkelipatan deposit 50.000 Anda dapat 10 rupiah. Nah, kalau mereka 500.000 kan BU dapat 100 rupiah. Berarti 100 rupiah dikali 1 juta sama dengan berapa? 100 juta per bulan gitu loh. Ya, jadi artinya gitu Bapak Ibu, ya, generasi 1 sampai generasi 20 itu akan terjadi kalau Anda betul-betul fokus membangun duplikasi. Ya. Duplikasi itu apa tadi Bapak Ibu? Belajar, praktek,
konsultasi, dan sedekah ilmu. Ya, baru itu akan melahirkan namanya multiplikasi. Ya awalnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya sampai nanti generasi 20 itu ada 1.048.000 sekian. Nah, kalau mereka hari ini deposit 500.000 aja, itu penghasilan Anda kurang lebih dari generasi 20 aja udah 100 juta, Ibu. Belum total generasi 1 sampai 19 itu kurang lebih 100 juta juga. Jadi artinya Ibu dapat 200 juta. Ya, 200 juta passive income gitu loh. Ya, itu yang Ibu harus perhatikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sadari betul Bapak Ibu, Anda itu kalau di bawah 15 orang, di bawah 15, mungkin Anda masih bisa mentraining privat satu-satu Bapak Ibu. Ya, di bawah 15 orang. Itu Anda masih bisa training privat satu-satu. Tapi pertanyaannya kalau di atas 15 orang, 20, 50, 100 gitu. Apakah Anda masih sanggup untuk mentraining mereka satu-satu Bapak Ibu? Apalagi kalau udah beda kota, beda provinsi, beda pulau. Wah, udah. Ya, Anda akan kehabisan energi, betul-betul kehabisan energi. Ya. Nah, itu Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, kalau di bawah 15 Anda itu tidak bisa menghandle satu-satu Bapak Ibu. Makanya di sini Anda harus betul-betul bagaimana ya Anda itu bekerja smart, bekerja cerdas. Caranya gimana? Supaya apa? 15 tim Anda ke atas, misalnya Anda memimpin 20, memimpin 50, 100 dan seterusnya, arahkan mereka untuk hadir di acara yang sama seperti Anda Bapak Ibu. Ya, jadi untuk membawa momentum itu solusinya cuma satu. Ya. Hadirkan mereka lewat training sama privat BBS Bapak Ibu. Nah, solusinya training dan privat BBS. Jadi mereka belajar ilmu yang sama seperti Anda malam hari ini. Ya, Anda datang ke training, tim Anda datang ke training. Itu artinya Anda itu sedang belajar ilmu yang sama gitu. Jadi Anda tidak perlu capek-capek mengajarkan mereka. Kenapa? Mereka sudah belajar sendiri lewat training live maupun rekamannya gitu loh. Ya, tapi kalau hari ini gitu loh. Ya, Anda tidak memperhatikan ini, maka Anda akan kecapean Bapak Ibu. Superman is dead. Ya, mungkin saat ini kalau di bawah 15 orang sekali lagi Anda bisa temui satu-satu. Kayak kalau di atas 15 orang, udah 20, 30, 50, 100 ya bagaimana? Apakah Anda masih sanggup untuk menemui mereka satu-satu? Enggak akan mungkin bisa, Bapak Ibu. Hanya sistem yang bisa menggerakkan. Hanya sistem sekali lagi yang bisa menggerakkan tim bisnis Anda. Ya. Ya, jadi duplikasi melahirkan multiplikasi, multiplikasi melahirkan leverage. Leverage itu ini. Ya, bagaimana mengangkat 100 juta per bulan ini? Ya Anda harus punya 1 juta ya member yang melakukan deposit 500.000 sebulan, maka Anda dapat 100 juta per bulan. Ya, dan ngomong-ngomong untuk membangun 2 orang generasi 1 ini sekali lagi mudah kalau Anda memperhatikan ilmu yang kita berikan kemarin. Yang di privat hari Kamis itu. Mudah Pak Ibu membangun 1, 2, 4, 8 dan seterusnya ini mudah sekali. Asal Anda betul-betul memperhatikan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ya. Nah kayak malam hari ini nih, Anda belajar tentang apa? Ilmu A. Tim Anda juga belajar tentang ilmu A. Anda datang ke acara apa, Anda belajar ilmu C, tim Anda juga belajar ilmu C. Jadi artinya nggak usah capek-capek. Karena mereka belajar di acara yang sama dengan Anda. Ya. Dan itu akan terjadi kesulitan secara luar biasa ketika Anda melakukan strategi ini. Antara Anda sama tim Anda itu hadir selalu di train sama privat BPS. Ya, yang member-member Anda yang dapatkan secara offline, tolong segera ditarik ke udara. Arahkan mereka untuk ikut training sama privat BPS juga seperti Anda malam hari ini. Supaya apa? Mereka tahu strategi A, strategi B, strategi C itu dari mentornya, bukan dari Anda gitu loh. Makanya apa penting menghadirkan mereka ke training sama privat supaya strateginya itu seragam. Strateginya sama antara generasi 1 sampai 20. Caranya bagaimana membangun 2 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu sudah ada semuanya gitu loh, bahan-bahannya caranya gitu loh. Ya, sampai sini paham ya Ibu ya? Pentingnya hari ini training sama privat BBS ya. Yang pertama tadi untuk apa? Menyirami, menjaga, memupuk impian Anda. Ya, yang kedua ya, saya hapus dulu. Yang kedua adalah untuk mencharge semangat Anda. Yang ketiga untuk meningkatkan
kapasitas Anda, yang keempat itu untuk membangun momentum, ya, yang akhirnya melahirkan yang namanya efek multiplikasi, duplikasi di bawah Anda. Tanpa itu maka lupakan Bapak Ibu, selesai. Anda tidak akan pernah freedom, Anda tidak akan pernah punya aset Bapak Ibu, ya. Nah itu. Nah sekarang Bapak Ibu ada, ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya betapa pentingnya namanya training sama privat BBS, karena itu sekali lagi nyawanya bisnis Anda. Jadi kalau Anda tidak menggerakkan bisnis ini lewat training sama privat BBS gimana? Ya impian Anda makin lama makin layu, akhirnya mati. Semangat Anda makin lama makin berkurang, akhirnya apa? Off, pasif gitu. Seperti itu. Ya, kapasitas Anda tidak pernah bertambah, ya akhirnya apa? Anda nggak kemana-mana. Ya, itu yang Anda harus perhatikan Bapak Ibu. Ya. Saya harap sampai sini paham ya, Anda betapa pentingnya terima privat BBS. Nah selanjutnya ada alat bantu namanya apa? Buku 7 checklist BBS. Nah buku ini untuk apa sih Bapak Ibu? Ya untuk memastikan duplikasi itu berjalan 100%. Jadi tujuannya untuk memastikan duplikasi generasi 1 sampai 20 core leader Anda itu benar-benar berjalan efektif. Ya. Itu Bapak Ibu harus punya buku 7 checklist BBS. Ya, supaya memastikan duplikasi. Jadi duplikasi itu bisa berjalan kalau Bapak Ibu betul-betul pakai dua ini, training sama privat sama buku 7 checklist BBS. Jadi dua alat ini, training privat yang pertama, kedua buku checklist BBS, ini ada sebagai sarana untuk memastikan duplikasi itu berjalan Bapak Ibu di bawah Anda. Ya, duplikasi berjalan. Karena kalau duplikasi macet, maka otomatis bonus Anda juga macet. Dan itu ciri-ciri Anda itu bekerja untuk uang, bukan bekerja membangun aset gitu. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS? Saya akan buka filenya. Ya, sebentar ya, saya buka filenya dulu. Yang belum punya buku 7 checklist BBS, minta tolong segera di print ya. Minta tolong Anda minta filenya kepada sponsor Twitter Anda, file buku 7 checklist BBS. Kalau nggak punya, minta ke saya. Besok pagi Anda print, ada jilid dan Anda isi. Karena itu bagian daripada sistem bagaimana Anda menggerakkan tim bisnis Anda itu lewat buku 7 checklist BBS. Nah, lihat di layar handphone Anda, inilah buku 7 checklist BBS. Buku untuk memastikan duplikasi itu berjalan 100% di generasi satu Anda. Ya, makanya Anda harus punya buku 7 checklist BBS. Nah, buku 7 checklist BBS itu seperti apa? Isinya ya 7 checklist Bapak Ibu. Nah, checklist pertama apa? Nanti saya akan terangkan kepada Anda. Nah, nih. Tulis member pertama, member kedua, sampai member terakhir. Ya, makanya besok Anda ngeprint itu 20 lembar minimal. Untuk apa? Untuk mengisi member yang pertama, kedua, sampai member terakhir Anda. Namanya siapa, kotanya dari mana, kalau perlu dikasih username, password, PIN-nya, supaya apa, kalau sewaktu-waktu member Anda lupa, Anda bisa ngasih username, password, sama PIN-nya Anda. Karena saya juga masih melihat banyak yang masih lupa password-nya, PIN-nya gitu, Ibu. Ya. Kita lihat 7 checklist BBS yang pertama, apakah member Anda sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya. Ingat, langkah pertama BBS ini menentukan 95% kesuksesan Anda sama tim Anda. Itu tergantung langkah pertama ini. Maka tulis di sini impian apa, alasannya apa. Kok dia punya impian itu gitu. Ya, sekali lagi nomor 1 ini penting. Kalau nggak ada nomor 1 ini, nomor 2 sampai dan seterusnya itu nggak ada artinya, Bapak Ibu. Ya, jadi yang menggerakkan ya langkah teknis nomor 2 sampai 7 itu siapa? Ya langkah pertama BBS ini, checklist BBS ini. Ya. Yang kedua adalah apakah sudah punya bank data iklan, bank data presentasi, bank data follow up dan link bisnis ya mitra baru Anda. Kalau belum punya, segera Anda buatkan atau minta ke sponsor atau leader Anda untuk buatkan. Ya, buatkan bank data, ya, bank data iklan, bank data presentasi BBS, bank data follow up dan lain sebagainya sama link bisnis. Ya. Kalau sudah tulis sudah, kalau belum why? Kenapa kok belum? Ya karena ini pelurunya Bapak Ibu. Kalau perang nggak ada pelurunya gimana? Ya mati gitu. Sama mitra
baru Anda kalau nggak segera Anda bekali dengan peluru ini, bank data iklan, bank data copywriting bisnis, bank data project iklan baris PPOB, dan sebagainya, kalau Anda nggak bekali peluru ini ya meninggal. Ya gimana nggak meninggal, wong perang nggak pakai senjata. Ya, makanya penting sekali nomor 2 ini. Ya, nomor 3, apakah sudah ikut prepare BBS? Ini juga penting gitu loh. Untuk apa? Untuk mereka supaya tahu caranya pakai peluru sama senjatanya. Kan nomor 2 ini mereka sudah pegang peluru sama senjatanya. Nah, selanjutnya adalah kasih tahu mereka bagaimana menjalankan ya peluru tadi sama senjata tadi lewat apa? Lewat prepare BBS. Jadi kalau tim Anda tidak datang ke prepare BBS sampai kapanpun nggak akan tahu caranya bagaimana ngajak 2 orang mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu, nggak akan tahu Ibu. Pakai online bagaimana, offline bagaimana nggak akan tahu. Ya, tapi ketika Anda mau belajar, ya Anda mau ikut datang ke privat dan sebagainya, Anda akan tahu ya bagaimana memainkan bisnis ini dengan mudah gitu loh. Ya, itu nomor 3, nomor 4. Ya, apakah sudah bisa promosi cooperating bisnis ke grup marketplace? Ya, kalau sudah tulis sudah, kalau belum why, kenapa kalau belum? Nah, ini kan sudah berapa hari mereka join. Kok seminggu belum bisa dapat mitra baru, ya kan? Kok seminggu hari ini belum ikut privat, seminggu kok belum hari ini promosi. Kenapa nih? Kalau sudah itu sudah, kalau belum why, why. Nah, itu Bapak Ibu harus cek. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya buku tulis BBS, kira-kira Bapak Ibu peduli nggak sama mitra baru Anda? Nggak peduli ya, mereka punya bank data iklan atau enggak, poin bank data kooperatif atau enggak, itu nggak peduli. Ya, gitu. Nah, kalau Anda seperti itu ya sampai kapanpun ya bisnis Anda nggak akan pernah freedom-freedom, Ibu. Ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Nomor 4, kali ada videonya ya. Ya. Yang kelima, ya apakah sudah bisa promosi cooperating bisnis ke nomor WhatsApp? Ya kalau belum ya wajarin. Itu kan tinggal copy paste saja dari bank data cooperating bisnis yang ada di WhatsApp ke WhatsApp mereka. Tinggal japri aja sehari 50, pagi 15, siang 15, sore 10, malamnya 10. Ya, supaya tepat pas 50 nomor WhatsApp gitu loh. Nah, kalau Ibu lakukan itu saja nomor 5 aja, itu sebetulnya dapat 2 mitra baru itu mudah Ibu kalau Ibu lakukan nomor 5 ini. Gitu ya. Apakah mereka sudah bisa promosi cooperating bisnis atau ke WhatsApp mereka, kalau sudah itu yes, kalau belum why, kenapa gitu. Yang keenam, apakah sudah bisa presentasi dengan cara presentasi BBS? Ya, ini Bapak Ibu perhatikan betul-betul. Ya, kalau sudah terus yes, kalau belum ya why, kenapa? Oh, mereka sudah join seminggu kok belum menguasai cara presentasi bisnis seperti apa? Oh, tinggal copy paste. Ingat, pekerjaan Anda di awal itu kan tinggal copy paste, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain, tinggal copy paste dari Telegram ke grup Facebook, dari Telegram ke WhatsApp dan sebagainya gitu. Ya, dan checklist nomor 7 ini yang paling penting. Apakah sudah selalu hadir training sama pribadi BBS? Jadi kalau Anda mau tahu core leader Anda atau leader hebat Anda itu di mana? Ya ini. Ya, nomor 7 ini, apakah mereka sudah selalu hadir training sama pribadi BBS? Kalau mereka tidak selalu hadir ke training sama BBS itu sebetulnya sudah lampu merah. Sudah zona merah, Bapak Ibu. Dan Anda tidak perlu banyak-banyak untuk membangun leader ini, cukup dua leader aja. Ya, dan ajarkan mereka gimana caranya dapat 2 mitra ya. Nah ini Bapak Ibu, ini tolong perhatikan nomor 7 ini ya. Apakah sudah selalu hadir tren sama pribadi BBS? Ini menjadi penting. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu core leader Anda ini nomor 7. Jadi kalau mereka nomor 7 aja mereka tidak bisa lewati ya mereka akan sulit sekali untuk sukses bisnis ini Bapak Ibu. Karena sekali lagi tren sama pribadi ini nyawanya bisnis Anda masing-masing gitu. Nah ini 7 checklist BBS ini Bapak Ibu tolong perhatikan 7 checklist BBS ini Anda harus print, Anda dijilid, Anda isi mitra pertama sampai mitra terakhir untuk memastikan Anda bisa sukses 10 bulan ke depan. Kenapa? Karena buku 7 checklist BBS ini adalah buku untuk memastikan duplikasi itu berjalan 100%. Ya, yang belum punya filenya ini minta tolong sponsor atau leadernya untuk Anda print, Anda jilid, dan Anda isi ya. Oke, saya hapus. Nah, itulah pentingnya buku 7 checklist BBS. Nah, kesimpulannya ya ibaratkan bangun gedung. Nah, Anda ini kan lagi bangun gedung nih. Ya, Anda lagi membangun tim bisnis atau membangun gedung lantai 1 sampai lantai 20.
Ya. Nah, itu seperti Bapak itu membangun gedung ya lantai 1 sampai lantai 20. Nah, sekarang kalau mau bikin gedung lantai 1 sampai 20 kuat, maka Anda perhatikan pondasinya, Bapak Ibu. Nah, pondasi bisnis Anda itu apa? Ya, ini Anda harus perhatikan. Ya, yaitu apa? Yaitu ketika Anda membangun generasi 1, generasi 2, generasi 3 core leader. Ya, core leader itu siapa? Orang yang komitmen untuk sukses 10 bulan lewat promosi gratisan sama berbayar. Itu namanya core leader. Dan core leader yang kedua adalah orang yang melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya. Nah, jadi Anda tuh fokus membangun pondasi mulai dari generasi 1. Anda harus punya 2 core leader minimal. Ya, 2 core leader. Nah, generasi 2 Anda minimal harus punya 4 core leader. Ya, generasi 3 Anda harus punya 8 core leader. Baru di situ Anda akan luar biasa di bisnis ini, Bapak Ibu. Leader. Ya. Jadi Anda harus bekerja sampai 3 generasi karena itu adalah pondasi bisnis Anda. Ingat, ini adalah pondasi bisnis Anda. Kalau pondasinya rapuh ya hasilnya rapuh. Kalau pondasinya kuat ya ke atasnya pasti kuat, gitu. Ya. Nah, generasi 4 sampai generasi 20 ini semua sudah by system, Bapak Ibu. Semuanya sudah by system. Sistemnya apa? Yaitu 5 kebiasaan core leader. Nah, ini. Jadi kalau Anda membangun 5 kebiasaan core leader itu artinya Anda bekerja dengan sistem. Itu yang membuat ya generasi 1 dan seterusnya itu sangat kuat sekali. Maka Anda fokus 3 generasi ini. Pastikan mereka aktif semuanya, rawat mereka, jaga semuanya mereka untuk betul-betul bisa bekerja seperti Anda. Ya, membawa generasi 2 core leader, generasi 1 2 core leader, generasi 2 4 core leader, generasi 3 8 core leader gitu loh. Ya, jadi Anda nggak perlu turun sampai generasi 4 20, cukup Anda turun generasi 1 sampai 2 3 untuk memastikan punya 2 core leader, 4 core leader sama 8 core leader gitu loh. Ya, ini yang Bapak harus perhatikan. Ya, sekali lagi ngajak 2 orang itu mudah buat BBS. Mudah sekali kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya gitu. Ya, jadi sekali lagi pondasinya perlu diperkuat. Ya, pondasinya berkuat. Maka Anda harus punya tabel pondasi bisnis Anda. Tabel pondasi bisnis Anda ya mulai dari generasi 1 itu siapa, generasi 2 itu siapa, ya. Generasi 3 itu siapa. Ya, namanya ya, Bapak Ibu tulis nama-namanya gitu loh. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Ya, generasi 1 Anda siapa, generasi 2, generasi 3 itu siapa. Anda turun sampai 3 generasi untuk memastikan duplikasi berjalan di bawah Anda gitu loh, ya. Nah, itu yang Bapak harus perhatikan. Ya, itu saja yang saya berikan malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pagi, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Dengan Semangat Pak. pagi, Ko Halim. Ya, Bapak Halim. ya, selamat pagi Pak Halim. Luar biasa. Lampung. Sinyalnya ini. Ya, silakan Pak Bukannya Halim. sore, Pak, kok pagi? Sekalipun malam. Tetap semangat pagi ya, luar Pak. biasa Pak Halim. Semangat pagi. Ya, silakan Pak Halim. Ya, gimana? Ini saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Sinyalnya hilang, udah hilang. Ya, ya, langsung aja Pak, langsung aja Pak Halim. Kedengeran ya? Kedengaran Pak? Oh iya, begini Pak, saya mau nanya. Ini dari generasi 1 kemarin kan saya belum sempat mencatat nih, Pak. Jadi mungkin sekarang saya sudah masuk generasi 6 apa generasi 7. Jadi saya nggak sempat nyatet namanya satu-satu. Jadi kalau kita mau tahu itu minta sama siapa ya, Pak? Nah, Bapak minta file pondasi bisnis Anda.
Nah, nanti Anda print, file fondasi bisnis Anda ini di print, terus Anda tempel di tempat yang bisa Anda lihat tiap hari, terus Anda isi. Anda isi, generasi 1 core leader Anda itu siapa? Yang core leader loh ya, yang Anda isi core leader, yang bukan core leader jangan. Jadi Anda fokus bekerja ke depan tuh membangun aset. Asetnya siapa tadi? Core leader, bukan member. Ingat aset Anda itu 2 core leader. Ya, 2 core leader. Ya. Aset Anda kedua itu adalah 4 core leader generasi 2. Yaitu orang yang diajak generasi 1. Generasi 3, 8 core leader. Nah, ini Anda tulis di file fondasi bisnis Anda yang Anda print, terus Anda tempel di kamar Anda atau di mana tempat yang Anda bisa lihat. Ya. Ya ini. Nah, nanti dari sini Anda akan tahu generasi 1 Anda siapa yang core leader. Nah, nanti Bapak Ibu tanya, ya, core leader generasi 1 mereka siapa? Nah, itu artinya generasi 2 Anda. Nah, nanti dari generasi 24 ini tanya generasi 1 core leader mereka siapa? Nah, itu adalah generasi 3 core leader Anda, gitu loh. Karena semuanya nanti harus punya buku atau bukan tuh buku sih ya, tabel fondasi bisnis Anda yang Anda print, yang Anda tempel di kamar atau di tempat yang Anda bisa lihat tiap hari. Karena apa? Itu sebagai bahan evaluasi. Apakah Anda ini sudah membangun fondasi yang kuat atau belum? Ingat tadi bisnis Anda lantai 4 sampai lantai 20 tergantung fondasi, Bapak Ibu. Kalau fondasi Anda kuat, maka lantai 4 sampai 20 juga kuat. Kalau fondasinya kropos, maka lantai 4 sampai 20 juga kropos. Nah, sekarang gimana caranya membangun fondasi yang kuat itu? Anda harus bekerja sekali lagi fokus membangun aset. Asetnya apa? Core leader. Ya. Nah, ciri-cirinya Anda bekerja membangun aset itu apa? Lakukan bisnis Anda dengan sistem BBS 100%. Apa? Maksudnya membangun 5 kebiasaan core leader. 5 kebiasaan core leader Anda lakukan tiap hari. Karena itu sebagai ciri bahwa Anda memang komitmen mau sukses 10 bulan. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi nanti Bapak kalau ingin tahu generasi 2 siapa, ya Bapak minta generasi satunya 2 orang ini siapa. Anda kan punya 2 core leader nih generasi 1. Tanyain generasi 1 core leader siapa. Ya, ya. Nah, itu adalah generasi 2 core leader Anda. 4 orang ini juga tanya generasi satunya core leader siapa. Nah, itu menjadi generasi 3 core leadernya Anda. Gitu. Nah, itu yang Anda pegang. Itu Anda harus pegang. Itu kalau kerja itu Anda harus turun sampai ke generasi 3. Nggak perlu terus sampai generasi 4, 5, 6, dan seterusnya. Nggak akan efektif. Ya. Ya, Anda kawal tuh yang generasi 1, Sekiranya 2. kalau masih dapat Pak, kita kasih di atas juga. Kenapa? Sekiranya kita masih dapat mitra gitu. Koridor lagi, dapat lagi. Masih mereka gabung lagi. Jadi tapi tetap kita masukin gitu. Oh iya, sekalipun misalkan Bapak Ibu sudah dapat 3 core leader, ya tetap Bapak Ibu tulis di sini bukan 3. 2 saja itu keren, apalagi 3. Lebih keren lagi, apalagi 4 core leader. Wah, jos banget itu. Jadi semakin banyak core leader generasi 1 Anda, itulah yang membuat potensi income Anda nanti dimanapun itu, mau di charity level, charity sponsor, mau bonus deposit, ya itu semakin keren, semakin besar gitu loh. Tergantung berapa banyak core leader yang Anda bangun di generasi 1. Begitu, Pak. Begitu Pak Halim ya. Ya, kalau masalah letak ya nanti Anda letakkan di level-level yang masih kosong ya. Kalau Anda mensponsori lebih dari, Oh, begitu ya. ya kalau Anda mensponsori ngajak orang lebih dari 2 kan otomatis orang ketiga, keempat dan seterusnya harus di spill over atau diletakkan di level-level di bawah Anda yang masih kosong. Itu spill over namanya. Tapi tetap sekalipun di level berapapun tetap generasi 1 Bapak. Kenapa generasi 1 Bapak? Ya karena dia diajak langsung oleh Bapak gitu. Oh. Gitu. Jadi bedakan antara level sama generasi ya. Kalau generasi 1 itu orang yang diajak langsung, tapi kalau level 1 belum tentu yang ada yang ngajak Anda. Bisa saja level 1 itu efek spillover dari atas, dua-duanya gitu loh. Oh iya. Siap. Ya, ya oke. Siap. Ya oke, siap ya. Mantap. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Selamat sore. Selamat sore. Yang lain silakan. Selamat sore, ngantuk. Ya, selamat sore. Ya, silakan yang lain silakan, ada yang tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Pak Hamdan.
Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya, semua. Ya gini, tolong. Halo? Ya, halo Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak Hamdan. Halo Pak Hamdan. Cerita harian. Putus-putus Pak suaranya kali dia. Ya, halo Pak Hamdan. Kok hilang suaranya? Yang lain silakan. Halo Pak, malam Pak. Ya, malam silakan Pak. Ya Pak Kardi. Ya, silakan Pak Kardi. Baru nongol sendiri Pak. Ya, silakan Pak Kardi. Ya. Iya, saya kan ada sebenarnya di generasi 1 itu ada 4 leader ceritanya itu. Cuman yang satu lagi mutabir kali dia dihubungi nggak bisa, dia nggak bisa. Tapi generasi 3 alhamdulillah ada 1, terus mau ada lagi kali yang keempatnya gitu kayaknya 1 lagi udah keempatnya udah mau dapet ini ya. Cuman yang 1 ini lagi mutabir nggak tahu nih kemana nih orangnya. Oke. Jadi Bapak Ibu misalkan nih ini kan kasus Pak Kardi kan generasi 1 leadernya pasif nih. Ternyata di generasi 2-nya di bawahnya ini ada yang aktif. Nah, ini kabar gembira buat Anda. Kabar gembiranya apa? Berarti otomatis ya itu akan menggantikan generasi 1 Anda yang pasif, walaupun secara sistem dia generasi 2. Tapi secara kerja ya. Kalau secara sistem dia generasi 2. Memang generasi 2. Kenapa? Tidak akan mungkin bisa pindah generasi 1, nggak mungkin. Tapi secara kerja itu kan seolah-olah jadi naik jadi generasi 1. Paham ya? Dan orang-orang inilah yang nanti akan mengembangkan generasi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai generasi 20. Ingat ya, 1 core leader yang aktif ya itu bisa menghasilkan income buat Anda nanti suatu saat kalau berkembang besar itu bisa ratusan juta per bulan loh ya. Nilai 1 core leader itu bisa menghasilkan income suatu saat nanti 10 bulan ke depan itu income ratusan juta per bulan. Apalagi Anda punya 2 core leader. Apalagi punya 3 core leader. Apalagi punya 4. Ya, 1 core leader aja kalau ini nanti berkembang generasi 1 sampai 20-nya ya. Ini berkembang generasi 1 sampai 20-nya. Maka income Anda dari 1 core leader ini saja ya, itu bisa menghasilkan ratusan juta tiap bulan Bapak Ibu. Ya, apalagi Anda punya 2 core leader. Apalagi punya 3 core leader, ya akan menghasilkan income yang sangat besar sekali. Nah, makanya apa? Ini kasus Pak Kardi mungkin ya tidak hanya dialami oleh Pak Kardi, mungkin dialami oleh teman yang lain. Generasi 1-nya pasif ya, tapi generasi 2-nya core leader. Gitu loh. Atau bahkan generasi 1-nya ini pasif, generasi 2-nya pasif, generasi 3-nya ada yang core leader. Nggak masalah Bapak Ibu. Otomatis secara kerja dia akan menjadi generasi 1 Anda. Tapi secara sistem memang mereka tetap posisinya itu di generasi 1, 2, 3 Anda. Secara sistem, secara nanti itu apa? Secara pohon generasi. Itu tetap generasi 1, 2, 3 Anda gitu. Ya, begitu Pak Kardi ya. Iya Pak, lagian gini Pak, prinsip saya tuh siapa di bawahnya yang pasif tadi tak cari nomornya, tak mintain semuanya, ntar saya yang handle gitu Pak, prinsip saya. Soalnya kalau nungguin orang 1 nggak mungkin bisa jalan gitu loh. Nah, betul sekali. Gitu saya. Jadi siapa yang jalan situ tak pantau terus tak hubungin sama saya langsung gitu. Kayak sekarang saya sama Pak Nengah Wijaya yang dari Bali itu emang saya sekarang lagi callingan sama dia terus, bantuin soalnya atasnya lagi mutabir dia. Siap. Ya, gitu ya Pak. Terima kasih buat teman-teman yang lain. Mungkin kayak gitu aja prinsipnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan. Ya Pak, punten Pak. Silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak Hamdan dulu. Pak Hamdan dulu, silakan. Ya. Itu. Punten Pak. Mungkin kami minta pencerahan strategi Pak ya. Sekiranya mungkin presentasi kita itu, katakanlah posisi saya lah, itu ibaratnya prosentasinya gimana untuk katakanlah untuk pengembangan atau melebaran sayap atau lebih fokusnya ke katakanlah pembinaan seperti itu. Kira-kira prosentasinya gimana Pak? Oke, jadi sekarang kita berbicara
prosentasi fokus kerja ya. Prosentasi fokus kerja. Nah, jadi di awal Anda untuk bagaimana membangun 2 core leader, ini Anda harus melebar selebar-lebarnya. Artinya Anda fokus 100% promosi dan presentasi. 100% promosi dan presentasi setiap hari. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan kelebaran Anda sebanyak-banyaknya. Anda melebar. Ya, melebar. Ya, melebar itu artinya mengajak sebanyak-banyaknya sampai Anda ketemu 2 core leader. Sampai ketemu 2 ini. Nah, kalau Anda sudah ketemu 2, ya, sudah ketemu 2 nih, otomatis kan Anda punya tanggung jawab bagaimana 2 core leader ini punya 2 core leader di bawahnya. Ya, makanya di sini Anda fokus kerjanya bukan 100%, tapi berkurang menjadi 75%. Jadi kurangi lagi promosi presentasi Anda dikurangi. Ya, karena apa? Karena 25% Anda bangun duplikasi. 25%-nya bangun duplikasi. Ya. Untuk mengamankan bagaimana 2 core leader ini, bagaimana 2 core leader masing-masing punya 2 core leader. Nah, sampai kapan? Sampai Anda punya 4 core leader di generasi 2. Ya, ketika Anda sudah punya 4 core leader generasi 2, ya, maka fokus kerja Anda di generasi 3 ini bagaimana? Ya, ini Anda harus 50%. Ya. Berarti Anda 50-50 di sini, 50%-nya bangun duplikasi. Dari 50%-nya Anda promosi presentasi, ya kan 50% duplikasi. Kalau yang generasi 2 tadi di sini 75% promosi presentasi, 25%-nya duplikasi. Ya, sampai Anda di sini ketemu 8 core leader. Ya, sebagai pondasi bisnis Anda. Ingat pondasi bisnis Anda itu di generasi 1 2 3. Itu pondasi. Kuat di situ, maka lantai 420 pasti kuat. Keropos di situ, maka lantai 420 juga keropos gitu. Nah, ketika Anda sudah seperti ini, sudah membentuk konfigurasi 2 core leader, 4 core leader, 8 core leader. Di sini Anda harus ya 25% promosi presentasi, 75%-nya itu bangun duplikasi. Nah, kenapa tetap harus sisain 25%? Ya supaya untuk jaganin ya Anda itu nanti menambah core leader ketiga, core leader keempat, core leader kelima, core leader keenam dan seterusnya. Kan kita hari ini ya bukan hanya membangun 2 core leader Bapak Ibu. Ya memang 2 core leader aja itu bisa membangun income Anda miliaran tiap bulan. Tapi kalau memang Anda membangun 3 core leader, 4 core leader kan nggak ada salahnya juga gitu loh membangun core leader. Artinya kalau Anda sudah punya ilmunya bagaimana membangun core leader generasi 1 2 orang, Anda akan punya cara bagaimana membangun 4 core leader generasi 1. Kalau Anda sudah tahu ilmunya bagaimana membangun 4 core leader generasi 2, Anda akan tahu caranya membangun 8 core leader generasi 2. Kalau Anda sudah tahu caranya ilmu membangun 8 core leader generasi 3, Anda juga akan tahu caranya membangun 16 core leader generasi 3. Gitu. Itu yang Bapak Ibu hari ini harus perhatikan di situ. Ya, jadi sekali lagi nih ya, Anda di awal itu 100% promosi presentasi untuk melebar. Nah, ya untuk melebar selebar-lebarnya untuk memastikan Anda punya 2 core leader minimal. Nah, ketika sudah punya 2 core leader generasi 1, berarti Anda sudah mulai ke dalam. Ke dalamnya itu berapa persen? 25%. 75%-nya Anda tetap promosi presentasi. Untuk apa? Untuk jagain kalau 2 core leader ini nanti dia mental, dia pasif. Ya, sehingga nanti tetap Anda harus punya penggantinya untuk bagaimana memastikan tetap minimal harus ada 2 core leader di generasi 1. Itu jangan sampai kurang dari situ gitu. Jadi 25% bangun duplikasi sampai ketemu 4. Nah, kalau nanti sudah ketemu 4, Anda fokus kerjanya jadi 50% promosi presentasi, 50% duplikasi sampai Anda ketemu 8 ini. Ya, kalau sudah ketemu 8 core leader, maka Anda tinggal 25% untuk promosi presentasi, 75%-nya untuk duplikasi gitu. Nah, begitu Pak Hamdan ya. Halo Pak Hamdan. Oke Pak, terima kasih gini Pak. Punten Pak. Ya. Halo. Ya, halo Pak, silakan. Itu terus bagaimana Pak? Mungkin halo. Ini Pak. Ya. Mungkin kami juga minta bagaimana teknik penyaringan untuk core leader biar agar core leader bukan hanya sekedar core leader stempelnya tok Pak. Tekniknya yang ibarat komitmennya caranya atau gimana Pak, strateginya Pak?
Ya itu. Biar bukan hanya sekedar ini co-leader, ini kayak co-leader kayak gitu, bukan. Ya. Atau benar-benar co-leader gitu loh. Ya, ingat yang disebut dengan core leader, yang benar-benar core leader. Ya, jadi core leader ini kan funneling terakhir. Jadi core leader ini adalah sistem funneling terakhir. Ya, BPS atau sistem penyaringan terakhir itu core leader. Tapi bukan sekedar stempel ya, bukan sekedar nama ya, tapi sikap dan actionnya itu benar-benar core leader. Ya, sikap dan actionnya. Ya, sikap dan actionnya itu. Gitu, Pak. Ya, betul. Jadi sikap dan actionnya. Ya, sikap dan actionnya itu harus core leader. Apa ciri-cirinya? Mereka melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, kalau mereka tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, yang dimana ini adalah inti daripada BBS. Jadi inti BBS itu apa sih Bapak Ibu? Ya ini, inti BBS itu ya cuma 5 kebiasaan core leader ini yang merupakan funneling terakhir, penyaringan terakhir. Ya, yang ditandai kedua itu mereka promosi dan presentasi ya lewat promosi gratisan sama berbayar. Gitu, gratisan dan berbayar. Nah, itu teknisnya itu seperti itu. Jadi lihat dua hal ini. Jadi siapa yang core leader Anda benar core leader? Yang pertama ini orang yang kerjanya on system. Ini dia berarti dia itu on system bekerjanya. Nah, jadi mereka itu betul-betul menempatkan sistem itu menjadi payung paling tinggi. Bukan sponsornya, bukan leadernya, bukan mentornya, tapi hukum tertinggi dalam membangun aset itu adalah sistem. Apa itu? 5 kebiasaan core leader. Ya, artinya sikap dan actionnya itu betul-betul core leader, bukan sekedar stempel. Nah, yang kedua, mereka itu betul-betul melakukan teknis promosi, ya gratisan sama berbayar lewat grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis, gitu loh. Ya, gratis dan berbayar. Nah, itu yang disebut dengan core leader. Nah, artinya apa? Kalau dia tidak melakukan dua hal ini, berarti dia itu sebetulnya sudah terlempar dari penyaringan terakhir kita. Ya, berarti dia itu sudah nggak lolos dari saringan kita. Ya, hanya sekedar namanya saja yang core leader. Hanya stempelnya aja core leader. Tapi action dan sikapnya itu sekali lagi jauh dari core leader. Ya. Paham ya Bapak Ibu yang lainnya? Seperti itu Pak Hamdan ya. Jadi sekali lagi. Paham Pak, ya. Paham, Pak. Ya, silakan. Ya, oke, siap. Yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kadir, silakan Pak Kadir. Ya, selamat malam Pak Watrian. Selamat malam, ya. Siap. Saya di sebelah kok nggak ada jalan Pak. Gimana Pak? Miring Pak. Di sebelahnya ada 400, tapi sebelahnya baru ada 30 Pak. Bagaimana nih Pak? Nah, berarti Bapak ketika nanti bangun mitra baru, ya Anda Pak Kadir harus meletakkan di kanan, wajib di kanan. Jadi di situ kenapa sih? Kenapa di pohon jarang itu ada kiri, ada kanan kan? Itu supaya kita itu nanti bisa ngatur strategi meletakkan member baru yang kita baru sponsori. Kalau lemahnya di kiri berarti Anda letakkan member baru Anda itu di kiri. Kalau yang lemahnya di kanan, maka letakkan di sebelah kanannya. Ya, di sebelah kanannya. Pokoknya lihat di situ yang kecil mana ya, apakah yang kanan? Misalkan ini contoh, di sini ada 400. Ya. Di kanannya 30. Berarti kalau punya mitra baru, Bapak Ibu letakkan yang jaringan sebelah kanan ini, jangan sebelah kiri, dari sebelah kanan. Untuk apa? Untuk mengimbangi yang kiri. Gitu, ya. Makanya kenapa di sini kita harus terus melebar. Melebar itu ya promosi presentasi terus. Promosi dan presentasi terus tiap hari. Ya, untuk apa? Untuk melebar. Untuk apa? Untuk memastikan dapat 2 core leader generasi 1. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang Pak Kadir perhatikan adalah ini, Pak. Bapak sudah punya 2 core leader enggak di generasi 1? Itu poinnya, Pak. Karena ini yang bisa menghasilkan tiap bulan. Yang bisa menghasilkan tiap bulan itu apa sih? Deposit PPOB. Ya. Deposit travel. Ya, travel. Ini yang menghasilkan tiap bulan. Kalau charity level, charity sponsor, itu hanya sekali dapat.
hanya sekali dapat ya. Begitu nanti udah konfigurasinya udah selesai ya selesai, hanya sekali itu. Tapi yang tiap bulan akan dapat ke depannya itu ya PPOB, travel, marketplace nanti, ya khusus online, ya kan. Terus nanti akan ada umroh, haji, properti, kesehatan, kecantikan, ya asuransi itu yang akan Anda dapatkan tiap bulan. Dimulai dari mana? Dari PPOB, travel, nanti ke depannya marketplace, ya kursus online, ya kan. Terus nanti umroh, haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, itu tiap bulan semua. Nah, yang kita kejar ini kan 100 juta tiap bulan. Nah, gitulah. 100 juta tiap bulan itu kan sudah jelas. Ya, dari PPOB saja itu sudah kegambar. Cukup Anda ngajak 2 saja, dan ini kalau terduplikasi semuanya ngajak 2, ya Anda ngajak 2, tim Anda ngajak 2, maka ya hanya butuh waktu berapa, kalau ini dilakukan 2 minggu, Anda hanya butuh waktu itu 40 minggu untuk menyelesaikan 100 juta per bulan ini. 40 minggu itu berapa bulan? 10 bulan. Nah, sekarang ngajak 2 orang dalam waktu 2 minggu, ini kan buat BBS ini kan sangat mudah. Mudah sekali gitu loh. Kenapa? Anda sudah membuktikannya bahwa sehari aja bisa closing 2, sehari aja bisa closing 1 gitu loh. Itu. Nah ini, jadi sekali lagi, apalagi sekarang kan ada strategi offline juga, ada online, ada offline. Maka saya pikir untuk membangun 2 orang dalam waktu 2 minggu itu bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang sangat-sangat mudah sekali. Ya, itu. Jadi sekali lagi amankan generasi 1, 2 core. 2 core leader. Baru nanti generasi 2, 4 core leader, generasi 3, 8 core leader, karena itu adalah pondasi bisnis Anda. Ingat, ya lantai 4 sampai lantai 20 tergantung lantai 1, lantai 3-nya, atau tergantung generasi 1, 2, 3-nya. Gitu, ya. Begitu Pak Kadir ya, paham ya Pak ya? Oh, iya Pak, terima kasih banyak Pak Trian. Ya, sama-sama. Oke, yang lain silakan 3 menit lagi. Kita punya waktu 3 menit lagi kalau ada yang bertanya. Malam Adrian. Ya, malam Pak, sebentar, silakan Pak. Saya nggak tanya Pak, cuma saya itu antusias sekali dengan Pak Halim Pak. Siap. Nah, saya padahal belum 1 bulan kayaknya itu, tapi beliau kok semangat sampai malam pun kan semangat pagi, artinya meskipun siang, sore, malam semangatnya seperti pagi. Siap. Dan setiap ada training privat selalu hadir itu. Saya acungi 2 jempol untuk Pak Halim, meskipun saya belum tahu orangnya. Semangat. Luar biasa. Saya sebenarnya mencari orang-orang seperti itu Pak, tapi insya Allah suatu saat ketemu lagi. Siap, amin, 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 amin. Ya, ya itulah. Ya, Waalaikumsalam. Nah itulah Bapak Ibu kenapa saya mencontohkan kepada Anda hari ini, saya terus promosi presentasi dan saya terus melebar ya, karena tadi ada 25% ya. 25% kan Anda tetap harus promosi presentasi sekalipun Anda sudah punya generasi 1, 2 core leader, generasi 2, 4 core leader, generasi 3, 8 core leader. Anda tetap promosi presentasi. Untuk apa? Ya, selain untuk menjaga semangat Anda, ya itu juga untuk mengamankan supaya Anda itu tetap punya stok core leader generasi 1 gitu. Punya stok core leader generasi 1. Untuk apa? Ya tadi untuk menjaga-jaga kalau core leader generasi 1 Anda itu ada yang pasif gitu loh. Ya seperti hari ini misalkan tadi Pak Kardi ya kan. Ada core leader generasi 1-nya yang pasif. Tapi alhamdulillah di generasi 2-nya ada yang menggantikannya. Ya, ada yang penggantinya. Bahkan generasi 3-nya juga sudah ada gitu loh. Ya, itu enggak jadi masalah. Justru itu yang akan membuat bisnis Anda akan terus kencang itu ketika di generasi 2 itu ada penggantinya, generasi 3 ada penggantinya. Enggak ada masalah generasi 1 pasif ketika generasi 2-nya itu sudah ada penggantinya. Anda langsung tempel generasi 2-nya. Ya, generasi 2 pasif, kalau generasi 3-nya ada, Anda tempel generasi 3-nya. Kalau generasi 3 pasif, ada generasi 4 core leader juga, Anda tempel generasi 4. Ingat, nilai 1 core leader, ingat lo ya, 1 core leader ini, kalau dia betul-betul core leader ya, maka dia akan bisa menghasilkan ratusan juta tiap bulan ke depannya, Bapak Ibu. Baik itu dari deposit PPOB, deposit travel, marketplace, dan seterusnya gitu loh. Ya. Di luar charity level sama charity sponsor gitu loh. Itu yang Anda harus perhatikan. Ya, makanya kenapa ya
saya itu tidak berhenti promosi dan presentasi. Gitu. Untuk apa? Untuk supaya stok core leader saya itu tidak pernah habis. Ya, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Sumintar ya, luar biasa ya. Oke, yang lain silakan. Halo, malam. Malam, Mbak. Silakan satu kali Pak. pertanyaan. Aduh, maaf Pak, ada telepon masuk. Silakan Pak Kardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Andi. Ya, silakan Bu. Saya mohon bantuannya Pak ya. Ya. Terima kasih, gitu aja. Oh iya, siap. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pasti ya Bu, saya akan selalu support semuanya pada siapapun core leader. Dari core leader itu konsultasinya, itu jalurnya ke saya. Ya, konsultasi apa? Yaitu ilmu ya, bukan teknis ya, tapi ilmu bagaimana membangun bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat. Seperti kayak malam hari ini, saya ajarkan ilmu bagaimana BU bisa membangun aset generasi 1 sampai 20 core leader Anda masing-masing. Caranya gimana? Bekerja secara on system. Anda lakukan 5 kebiasaan core leader tiap hari. Anda lakukan promosi dan presentasi lewat gratisan sama berbayar setiap hari. Anda lakukan presentasi tiap hari dengan apa yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Seperti itu. Sekali lagi ya ngajak 2 orang dalam waktu 1-2 minggu itu buat BBS itu sangat mudah. Sangat mudah itu jika mau belajar, mau praktek, mau konsultasi, dan mau sedekah ilmu. Cuma itu. Tapi kalau hari ini nggak mau belajar, nggak mau praktek, nggak mau sedekah ilmu, nggak mau konsultasi ya, jangankan ngajak 2 orang, ya kan? Dalam waktu 2 minggu ngajak 2 orang sebulan 2 bulan juga belum tentu bisa, gitu. Kalau nggak tahu ilmunya. Apalagi sekarang kan sudah saya ajarkan bagaimana online, bagaimana offline, sudah ada 2 strategi sekarang. Ya, kalau Anda jalankan dua-duanya, saya yakin itu akan semakin mudah untuk ngajak 2 orang dalam waktu 1-2 minggu. Kenapa? Anda bisa gempur 2 lini gitu loh, udara darat gitu loh, online dan offline gitu loh. Kalau online untuk bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan teknik digital marketing hanya modal handphone sama kuota dari rumah. Kalau offline itu bagaimana menguasai satu kota tempat tinggal Anda. Ya, jadi goals-nya offline itu bagaimana menguasai kota Anda gitu loh. Ya gitu. Ya dalam waktu 10 bulan ke depan tuh bagaimana menguasai misalkan Malang, menguasai Jakarta, menguasai Bali, menguasai Lampung, menguasai Sidoarjo, menguasai Surabaya, menguasai mana lagi ya, Semarang, Jogja, Makassar, ya kan? Ya, NTB, Papua, Aceh, ya kan? Palembang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu offline. Offline itu untuk menguasai satu kota. Tapi kalau online itu bagaimana memaksimalkan kekuatan handphone sama kekuatan Anda dari rumah. Bagaimana Anda dari rumah tapi punya bisnis ada di mana-mana dari Aceh sampai Papua bahkan bisa sampai ke luar negeri. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Sudah pukul 21.33 cukup sepertinya. Ya, kalau nanti ada yang belum jelas Anda bisa konsultasi langsung ke saya, ke WhatsApp saya. Dan tolong sekali lagi lihat rekamannya besok pagi jam 8 ya supaya Anda bisa tahu caranya bagaimana membangun aset yang benar dan tepat ya. Kita ketemu lagi nanti hari Minggu, pastikan ya tim Anda hadir hari Minggu untuk bagaimana membangun ya duplikasi yang benar 2 core leader, 4 core leader, 8 core leader di hari Minggu ya. Oke, sukses buat Anda semuanya. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Be Brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nexi. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih. Selamat malam.